Cara ngambilnya gimana sih? Gue masih pusing. Tunai atau bentar. Pokoknya nyari kata atau kode yang di tengah-tengah, diapit di tengah-tengah gitu. Oh, Terus di Itu siapa? yang mid. sampingnya itu ada 2 karakter yang beda. Bentar. Gua Ngurang-ngurang ini gitu. dulu. Gak tahu kan gue ketinggalan. Goblok. Malah ke kelas anjing. Bentar. Ini ribet dari sini. Jibril pakai apa? Bentar. Malah ke close, Cuk. Ini yang lag gua atau Desta nih? Gua kayaknya. Bilangin itu imbut ngerokok itu bilangin. Gak banget. Kayaknya gua ada yang lag. Enggak, kayaknya lu. Ya gua. Game. Kalau lu sih gua maksudnya. Lu udah buka share screen lagi? Enggak, bentar. Enggak anjing. Itu dia lewat bot. Dia kok nggak ada sih? Nggak jauh dari situ. Itu. Apa lagi nih? Kanan lah. Goblok. Ngapa nih? Ini ngapain nih? Ini nggak habis dari kanan. sih. Ca. Ada. Apa? Temenin gua PM yuk. Ujian, jangan kena sorot ujian. Direkam. Stres anjing. Ya temenin gua PM yuk. Masuk kamera ujian. Direkam mau diupload ujian. Apa? Belum beli paspor gitu. Dijadiin apa? Temenin gua sekarang. Sekarang gila. BBC jangan lama aja sendiri. Lama tinggal. Lihat nih. Lama tinggal. Satu. Habis itu lo. Mana ini kok lama banget ganti backgroundnya. Nah. Tadi apa? Jar. Itu. Ini yang tunai mana? Nah, ini. Kan dia tuh di tengah tuh. Nah, cara kita nyarinya itu gimana kan? Cara nguranginnya dah gimana? Dia pakai mid dulu ya? Cara nguranginnya. Ya, ini tuh kan pakai mid dulu. Pertama tuh kalau mau ngerjain yang kayak gini, jangan langsung make if-nya, tapi kerjain dulu mid-nya biar kita bisa tahu hasil yang kita dapat itu apa. Kan ya, dasarnya itu kan kalau namanya ngerjain gini kan pertama kita kan nyari teksnya dulu nih, yang mana di sini nih. Jadi setiap kalian lagi buka rumus, bagian bawah ini nih yang ada bacaan teks, start name, number cards, itu jangan dicuekin. Lihat, ini tuh penting infonya. Maksudnya apa? Misalkan nih kayak gini. Sekarang kita baru buka tanda kurung. Ada kata teks nih yang ke bold kan. Nah, kalau udah teks ini ke bold, itu artinya kita tuh lagi disuruh nyari teks. Teksnya itu maksudnya teks mana yang mau kita cari mid-nya. Berarti ini kan. Nah, ini selesai. Kalau udah kita titik koma, mulai masuk ke start name. Start name itu maksudnya tuh kita mau mulai startnya di nomor berapa, di urutan keberapa. Nah, ini pentingnya gini. Kita kan diajarin kayak buat nyari angkanya itu biar secara dinamis kan kalau dari Pak Sony. Ya. Nah, karena di sini itu huruf sebelum strip ini semuanya 3, berarti konstan nih. Kita udah nggak perlu nyari dinamis dulu, nggak usah nyari dinamis lagi, langsung aja setelah strip ini kira-kira dari angka berapa, di urutan keberapa. Karena kan semuanya udah 3 nih, berarti 3, 4, 5. Nomornya langsung 5. Nah, kita titik koma. Di number karakternya ini baru kita pakai find, karena number karakter di sini nggak konstan. Ada yang 2 kayak ini TN, ada yang 3 KDT. Nah, cara nyarinya kita ketik find dulu. Find text. Nah, kalian udah tahu lah ya ini ya maksudnya find text itu apa. Find text itu kan teksnya yang mau dicari itu apa sih? Kita tuh di sini kalau misalnya kan ada strip, ada garis miring,
ada juga strip lagi nih yang kedua. Nah, kita pertama kita tulis dulu pertama ininya. Yang dicari itu kita dari ini terdepannya dulu. Setelah terdepannya dari kata TN. Ini kan ada apa namanya? Garis miring. Kalau misalkan dia dipisahinnya sama strip berarti strip. Intinya cari yang terdepannya TN dulu lah. Ini garis miring. Nah, terus di titik koma within text ini maksudnya di teks yang mana? Di teks yang ini kan. Nah, kita titik koma lagi. Sorry. Titik koma. Nah, start numbernya. Ini nggak usah start numbernya udah ini aja berarti titik komanya kita hapus. Tutup kurung. Nah, ini sebelum ke sini ya. Ini kan pada dasarnya kan nyari rumus mid itu kan ngisinya tinggal gini ya. Yang aslinya mah mid sama dengan mid. Tutup kurung. C5. Start numbernya kita mulai dari sini nih. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Terus ininya number karakternya 2. Nah, ini kan pada dasarnya gini doang ya. Start numbernya mulai dari urutan kelima. Number karakternya mau kita cari cuma 2, T dengan N, 2 doang. Nah, terus kenapa di sini tuh bukan bentar. Terus kenapa di sini itu setelah angka 5, setelah start number, kenapa dia tuh nggak langsung aja 2? Karena kan di sini setelah yang ini nih bawahnya itu kan dia 3 karakter. Kalau kita masukin di sini tuh cuma 2, hasilnya nanti malah ngaco. Malah kayak gini jadinya nanti. Ini gue pesan dulu deh. Nanti hasilnya bakal kayak gini jadinya. 5, tambah 5, ininya 2. Nah, ini kan sudah bener nih TN ya. Karena kan yang dicari kan apabila TN sama dengan tunai, apabila KDT sama dengan kredit. Nah, ini udah ke TN nih. Jadi kalau misalkan dimasukin ke rumus if, udah bisa nih. TN sama dengan tunai. Tapi kalau misalkan kita turunin, tuh dia cuma KD, T-nya nggak keikut. Ini kalau bisa gini ya karena di sini aja kan number karakter yang mau kita pakai cuma 2 ditulis ya. Sedangkan yang di bawah kita butuh 3. Nah, makanya kenapa kita perlu pakai rumus find? Karena find itu kan dasarnya itu dia cuman nyari kira-kira huruf yang karakter yang kita cari itu ada di urutan keberapa. Karena nanti hasilnya itu pasti bakalan angka. Dan di sini di rumus yang ini kita tuh perlu angka kan. Nah, karena rumus find ini ngasilin hasil akhirnya itu pasti angka. Jadi kita pakai rumus find kayak gini. Pertama kita kalau misalkan bingung nih dari mid langsung find itu bingung. Ya udah kita tulis aja dulu find-nya biar kita nemu angkanya dulu lah seenggaknya kan. Kita find apa ini? Strip garis miring bagian teksnya ini. Nah, cukup 7 bulan sih nggak jelas. Ntar. Sini. Wait. Nah, masih 7 bulan aja loh. Jelas nih. Ini di sini ada. Jelas nih. Nah, 7. Bulannya berarti kalau misalkan kita udah gua hapus itu. Berarti kalau misalkan kita masukin rumusnya yang ini tadi. Ada. Nah, ini kalau misalkan kita masukin ke sini ke number karakter, Ctrl V, ini tuh find garis miring titik koma C5, ini tuh sama aja kita kayak nulis angka 7, cuma bedanya dibikin ribet aja nih. Pakai find begini. Pada dasarnya ini semuanya gua blok, ini tuh aslinya 7 tuh, lihat 7 di atasnya kan tuh, ada angka 7 tuh. Nah, karena emang gitu nah. Sedangkan kita tuh kan mau nyari karakternya itu kan cuma 2 atau 3 kan. Nah, makanya 7 dikurang berapa yang hasilnya 2. Kita lihat di sini.
7 dikurang 5. Di sini 1, 2, 3, 4. Nah, kita pakai rumus find lagi. Pakai find yang ini nih, yang strip. Berarti ini udah 7, ini 7 nih, segini nih 7. Di luar tanda kurung kita kurangin. 7 dikurang 5. Nah, tinggal gitu kan harusnya. Cuman nggak bisa kalau misalkan gini nanti hasilnya malah ngaco lagi. Oh, nggak ngaco ternyata. Nah, ini bisa lah. Nah, udah. Intinya gitu tuh, tinggal dikurangin aja, kurangin 5. Cuman kita juga nggak bisa langsung kurangin 5 begini sih. Kadang-kadang juga nanti ada beberapa kasus yang malah gagal gitu, malah ngaco kalau misalkan langsung dikurangin sebanyak ini. Jadi solusinya bisa kayak gini. Kita find lagi, find buka kurung. Nyari yang strip kan, ini strip. Strip ini ada di urutan keempat. Nah, ini tutup kurung. Ini tuh hasilnya pasti 4. Karena ini tuh harusnya tuh dikurangin 5, berarti solusinya karena ini 4 tinggal tambahin aja 1 di sini ya. Plus 1, enter. Kocak malah begini aja nggak jelas. Nah, min 1 nggak sih? Coba ya kalau min 1 ya. Kalau min 1 malah jadinya 3 dong. Min 1. Coba. Oh iya benar min 1. Nah, lihat tuh. Ada min 1. Pokoknya gini. Jadi kalau misalnya kalian bingung, ternyata nanti error kayak gitu. Pertama kita bisa coba nyari ininya, nyari angkanya lewat di luar dulu aja. Kayak gini nih. Nah. Berarti nah, gini nih. Itu harus dikurang dulu 3 kan? Tadi habis dari 7 kurang sama find yang 5. Ya, habis. Ya, ini sih dikurang jadinya dia. Jadi harus dikurang dulu. 7 dikurang 3 sama dengan 5. Oke, jelas ya. 7 dikurang 3. 5. Ya, pokoknya gitulah. Nanti tinggal pas udah di ini, nanti tinggal dicoba-coba aja. Oke. Nah, hilang ya kameranya. Masih share screen nggak? Masih. Oh, masih ya udah. Prop aman. Masih. Nah, ya gitu aja. Pokoknya intinya namanya find itu aslinya kan kita kayak cuman nyari angka doang, tapi secara dinamis, ambil dinamis. Karena contoh di sini lah. Di sini hasilnya kita cuma 2 nih, TN, sedangkan di sini 3. Karena kan di sini beda nih. Ini mah dia 8, sedangkan di atas dia angkanya 7. Mana sini semuanya. Nah, itulah intinya. Namanya rumus find itu cuma buat nyari angka. Jadi kalau misalkan kalian pas dimasukin di rumus mid ini langsung masukin find juga di rumus mid itu bingung, kalian kerjain dulu di luarnya dulu. Jadi kita find dulu di luar, pokoknya kerjain dulu nih di sini nih. Biar nanti kita nemuin hasil yang kita mau. Contohnya kayak gini aja find kan. Find ini text koma within text ini salah. Ini terus tutup kurung udah hasilnya 7, berarti harus dikurang berapa biar hasil jadi 3, dikurang 5 kan, dikurang find ini berarti ini kayak gini hasilnya 3, berarti masih dikurang 1, dikurang 1, 2 atau udah 2 cukup kan, TN 2. Coba kita lihat sini KDT 3 gitu aja. Nah, kalau udah ketemu kayak gini kan udah ketemu nih hasilnya nih, si angkanya udah ketemu, berarti ini tinggal kita copas aja ke rumus yang di sini. File ini kita hapus dulu misalkan. Nah, ini kan misalkan gini tadinya nih. Ya, kita copas ke sini ya, set enter. Kocak ini salah di mananya? Oh, ini. Nah, udah. Sampai di sini jelas atau kurang jelas? Jelas, Prof. Kalau saya jelas, Prof. Saya jelas. Jelas kan ya? Intinya kayak tadi aja yang kata gua.
Find itu kerjain kalau misalkan kalian bingung ngerjainnya langsung begini, langsung nih mid, terus gini-gini bingung, cari dulu aja find-nya di luar dari rumus mid. Kalau udah ketemu, kalian tinggal copy ke dalam gitu. Oke. Terus sekarang mungkin di sini ada yang bingung di bagian rumus right. Right itu soalnya lebih pusing lagi kan. Contoh kita misalkan mau nyari STD sama DB nih. Mau nyari STD, karena kalau rumus right itu kan beda gitu, beda sama left sama ini. Dia harus ditambahin rumus len lagi dia. Misalkan kayak gini. Right. Teksnya ini. Sampai karakter kita yang mau dicari cuman 3 kan. Kita bisa nulis langsung begini. Begini aja bisa cukup. Enter. Udah STD. Cuma kalau misalkan kita ke bawah, si script nanti malah ikut-ikutan. Nah, kalau kita misalkan pakai rumusnya kayak rumus yang di left, itu juga nggak bisa. Misalkan nih, kalau misalkan rumus left itu kan kayak gini ya. Tekan sama dengan left. Teksnya ini. Aduh, ini nggak dinamis lagi. Yang mana yang dinamis ya? Kita coba. Gua yang ini dulu deh. Wait ya. Prof. Kalau buat nyari right sama left itu sama, berarti pas pakai find dulu. Ya, cuman bedanya kalau left itu dia harus ditambahin, kalau right itu harus ditambahin rumus len. Nih contohnya kayak gini nih. Nih. Ini misalkan left. Aduh, ini nggak dinamis lagi. Yang mana ya? Mid left. Ntar gue cari dulu. Mana yang dinamis? Wait. 52. Nggak ada sih nih. Oh, ini nih. Nah, lihat ini sini. Ini rumus left kan cuma B5, fine, gini kurang 1 udah cukup kan, udah gitu aja. Nah kan kalau misalkan rumus right, dia harus ada kata len lagi nih. Maksudnya ini apa? Karena gini, contoh misalkan rumus right itu kita nggak pakai len, coba ya kayak gimana. Kita cuma ngikutin kayak gini nih. Fine, ini. Gini doang. Ini kan mumpung right-nya nggak dinamis nih. Pak, sama dengan right. Teksnya ini. Sama karakternya, misalkan fine. Kita kan langsung kita kan pembatasnya si STD ini kan strip yang kedua ya, berarti kita harus bikinnya strip yang kedua. Jadi maksudnya kayak gini, fine. Ini. Strip. Ini. Within teksnya ini. Nah. Logikanya kan start number-nya kan harusnya di strip yang kedua ini tambah 1 kan, biar nanti munculnya di S, mulai dari S yang ini nih. Berarti kita bisa nulis aja gini. Start number-nya fine lagi nih, fine. Karena ini udah ini udah dinamis, berarti kita bisa langsung aja mulainya dari depan strip. Karena gini, kalau misalkan kita fine-nya itu cuman kayak gini doang, nggak ada gini doang, si start number-nya ini nggak diisi, cuma gini doang, polos gini doang, berarti nanti itu dia mulai nyari si strip ini dari S pertama ini, nyari stripnya mulai dari sini. Jadi sampai dia nyari dari sini ketemu strip, berarti itu udah hasilnya segitu, kayak gini 4. Ngitungnya mulai dari S nih, S 1, 2, 3, 4 kan, 1, 2, 3, 4. Misalkan ini kita ganti deh, udah ingin biar jadi lebih dari 1. Nah, ini contoh ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini cuma 1, 2, 3, 4. Karena ngitungnya mulai dari sini. Itu kenapa? Karena kita nggak ngisi start number-nya. Kalau misalkan kita ngisi start number-nya,
Contoh, misalkan kita ngisi tabelnya mulai dari setelah strip yang ini nih. Ini urutan keberapa T? 1, 2, 3, 4, 5. Kita isi tabelnya 5. Set. Enter. Ya jadi 10. Kenapa? Karena dia itu ngitungnya tetap mulai dari sini. Dari S ini. Cuman si ininya, si apa namanya? Strip yang ini nggak bakal dianggap. Karena dia ngitungnya langsung bakal nyarinya strip yang kedua yang ini. Ini ada di urutan ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuh. Jadi intinya kalau misalkan kita mau nyari strip yang kedua, kita itu start numbernya harus dimulai dari karakter setelah strip yang pertama. Contohnya kayak ini, karakter setelah strip pertama itu kan T. Kita juga bisa mulai dari N. Contoh misalnya kayak gini, dari 6. Tuh, masih tetap 10. Mau dari 7, tetap 10. Asalkan start numbernya nggak dimulai setelah strip yang kedua. Strip yang kedua itu kan setelahnya kan 11. Kalau misalkan kita udah 11, value jadinya, karena setelah ini kan nggak ada strip lagi. Kecuali kalau misalkan kita tambahin. Ini. Baru ada tuh 14 muncul. Tapi kalau misalkan nggak ditambahin nggak bisa. Nah, kayak gitu. Sekarang kita balik lagi ke yang find yang buat si right. Oke, ini tulis from slide. Kayak ini. Nomor karakternya berarti kita karena mau mulai dari sini. Berarti gini. Find text ini teksnya ini start numbernya. Nah, kita pakai cara tadi nyari buat nyari strip yang kedua. Berarti kan start numbernya itu ada di nomor 5 kan di sini nih. Di sini. Atau bisa juga kalau misalkan nggak langsung nulis 5, kita bisa nulis pakai cara gini, find strip koma within text ini kita tutup plus 1. Nah, ini juga hasilnya 5 nih harusnya nih. Kita lihat coba ya. Nah, 5 benar tuh. Tapi hasilnya malah jadi gini. Oh, malah jadi banyak, malah jadi 10 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa? Ya karena ini kan find yang ini itu kan hasilnya 10 ini semuanya nih. Sedangkan kita cuma mau nyari karakter cuma 3. Nah, berarti solusinya kayak gimana? Ya, kita tinggal tambahin aja. Berarti kita tinggal gini aja. Berapa kurang berapa yang hasilnya jadi 3. Berarti ini kan udah ketemu 10. Kita tinggal cari aja. Berapa, angka berapa yang dikurangin 10, hasilnya itu 3. 13. Nah, kebetulan ini, bukan kebetulan. Dan ini, si karakter ini semuanya ada 13. Cara ngitungnya gimana biar nggak repot. Kita tinggal pakai aja rumus len. Len, teksnya ini, enter, 13. Nah, udah ketemu nih 13 nih. Berarti tinggal kita copy. Udah ketemu kan 13. Pasti di sini masukin. Berarti di sebelum find. Masukinnya, nah gini. Karena gini, dikurang. Nah, jadi 13 dikurang 10. Hasilnya 3. Nah, 3 kan. Ini pun sama 3. Ini ya tadi gue ganti mana nggak ada. Nah, pokoknya gitu. Kalau langsung kayak gini kan bingung. Kayak tadi. Berarti kita kayak cara gue tadi hitung dulu dari luar. Pertama kita mau nyari kalau like itu pokoknya gitu ya. Kita karena like itu pembatasnya itu ada di setelah ini, berarti kalau misalkan kita pakai rumus find-nya kayak tadi yang dinamis, find gini doang misalkan find text ini within text ini. Nah, misalkan gini doang, itu kan hasilnya 10. Sedangkan kalau misalkan dimasukin ke rumus slides yang kayak gini tanpa dikurangin sama lem, gini, salah. Misalkan cuma gini doang. Ini. Nah, sedangkan kalau misalkan gini doang, itu berarti sama aja kita masukin angka 10 ini tuh. Itu angka 10 sama aja. Tuh, 10 dia. Berarti C5 nomor karakternya 10. Atau maksudnya itu
huruf di sini yang mau dimasukin ada 10 biji, sedangkan yang mau kita cari itu kan 5, cuma 5 doang. Cuma 3 doang. Ya berarti kita harus dikurangin lagi sama berapa yang hasilnya itu bakal jadi 3. Nah, cara nguranginnya itu dikurangin aja sama semua huruf yang ada di sini, jumlah karakter yang di sini, yaitu 13. Karena udah pasti tuh semua karakter di sini itu kalau misalkan dikurangin sama rumus yang tadi ini, rumus fine ini, pasti hasilnya bakal jadi hasil yang kita mau. Itu udah pasti, pokoknya gitulah. Kita len 13, ini udah ketemu 13, kita masukin ke yang tadi di sini. Jadi kurang. Ini barengannya kita buat dulu. Nah, udah ketemu. Nah, terus sekarang gimana kalau misalkan ini kan depannya kan udah sama semua nih. Udah 1, 2, 3, 4, 5. Ini huruf T sama huruf K. Pokoknya semua karakter setelah strip di sini kan semuanya udah sama nih ya. Angkanya di urutan kelima semua kecuali yang inilah yang udah gue ganti. Nah, kan gimana cara ngatasinnya kalau misalkan kayak gini. Ini kan rumusnya kan cuman si fine ini kan nggak dinamis ya. Si start numbernya itu 5 doang sama gua nggak pakai fine. Statis gitu. Kalau misalkan cuma gitu doang nanti jadi masalah di bagian yang ini nih. Nomor 3 tuh. Ya masih gini lagi. Karena apa? Karena ini nggak dinamis. Mulainya dari 5. 5 itu masih di belakang strip kalau di sini. Sedangkan kita berarti ya kayak tadi yang kata gua. Iya harus pakai rumus fine lagi. Di sini. Start numbernya kita mau di nomor 6 kan, berarti fine kurung fine text yang ini nih, tetap ini kita mau startnya di sini nih, ini titik koma with textnya ini kita tutup kurung langsung, udah ada tutup kurungnya, tutup kurung langsung. Nah rumus ini hasilnya kan mana tadi, nah 4. Nah kan kita tambahin 1, mana tambah 1, udah hasilnya jadi 5. Benar, di sini perlunya di urutan kelima. T ini ada di urutan kelima. Udah cukup. Nah, kalau ini kan udah dinamis ya. Berarti otomatis kalau misalkan di sini udah berbeda, di sini tuh kan di urutan kelima T. Nah, di sini urutan ke-6. Nah, karena ini dinamis, jadi nanti otomatis kalau kita drag dia bakal ikut berubah juga. Contoh kayak gini. Nah, berubah juga dia. Kalau di sini tuh dia angkanya berapa ini? Ya. Nah, kalau di sini tuh dia angkanya 11. Kok jadi 11 sih? Kalau di sini tuh angkanya dia 5. Di sini kan 5 nih. Nah, 5. Nah, kan di sini angkanya 6. Nah, 5 lagi sih anjing. Pokoknya ini aja 6 lah. Enggak 5. Belum dikebawain sama gue. Ya, yang ini. Yang harusnya 6 nih. Salah ini gue. Nah, ini angkanya 6. Kenapa bisa gitu? Karena ini kan ya yang dicari kan strip nih. Nah, kan strip itu kan posisinya udah pasti di situ tuh. Dicari strip, ketemu strip nih. Di sini 5. Di sini stripnya urutan kelima, gue tambahin 1 jadi 6. Nah, di sini strip ini di urutan keempat, gue tambahin 1 jadi 5. Intinya begitu. Find itu fungsinya biar angka yang kita masukin itu jadi dinamis, nggak statis. Dia berubah-berubah ngikutin sesuai di sini nih. Jumlah yang ada di sini. Jadi kalau misalkan di sini tuh jumlahnya berbeda-beda, di sini ada 6, di sini ada 7, di sini 9, itu bakal tetap aja hasilnya bakal sesuai apa yang kita mau karena udah dinamis. Begitu. Jelas gak? Kalau kurang jelas gue ulangin lagi nih. Sir. Udah jelas. Paham gak, Jan? Paham. Paham ya? Tapi kalau misalkan yang live dia nggak perlu len, nggak perlu pakai kata len gini karena live itu kan dia cuma nyarinya kan di sini nih, masih di belakang strip ini kan ya. Jadi kita nggak perlu nyari yang ini.
Berarti kita cuma perlu pakai rumus find satu kali aja. Jadi udah gini aja. Kalau misalkan left teksnya ini karakternya. Nah ini kan ada yang gak dinamis satu nih. Berarti kita pakai rumus find. Kita tinggal gini aja langsung find teksnya. Karena di sini teksnya itu ada strip, berarti kita pakai strip. Kalau misalkan nggak strip, berarti kita sesuaiin aja. Strip. Kemudian teksnya ini, kita kurung. Kira-kira udah benar belum? Nah ini belum nih, masih kelebihan satu. Berarti kalau kelebihan satu, kita solusinya kita kurangin satu. Karena kelebihan satu karakter, berarti kita harus kurangin satu karakter. Kita tinggal tambahin aja di sini, kurang satu. Udah selesai. Nah dinamis kan? Kalau left tinggal gitu aja cukup. Kurangin satu. Nah di sini juga kan kadang juga ada kalian yang bingung nih misalkan. Kapan kita tuh harus pakai kurang satu, kapan kita harus pakai plus. Ya kita tinggal gitu aja tadi misalkan kayak gini. Ini kan kita makanya plus. Kalau kita nggak plus, no, malah jadi banyak. Berarti itu kalau ini karena apa? Karena start numbernya tadi dimulainya kan dari tetap dari satu nih, dari angka 4 dari strip ini. Sedangkan kita nyarinya itu harus di setelah strip. Berarti kita beri angka 5. Karena kita kurang satu, berarti harus ditambahin satu kan? Tambahin satu plus satu. Nah tadi plus. Nah, berarti udah cukup beres. Sedangkan yang ini kenapa dia dikurang satu? Karena tadi di sini dia kelebihan si ininya. Kelebihan satu si apa namanya? Karakternya si stripnya ikut-ikutan ke bawah. Karena kelebihan satu ya berarti dia harus kurangin satu. Nah, terus kenapa di sini juga kan dia sama kelebihan. Nah, kayak gini. Kelebihan juga tuh, malah kelebihan banyak. Kenapa bukannya dikurangin tapi malah ditambah? Karena di sini kan konteksnya dia mulai di sini ya kita lagi nyari start numbernya. Nyari start number buat mulai nyari si strip ini. Start numbernya kita perlunya angka 5, sedangkan di sini hasilnya masih 4. Berarti start numbernya harus ditambahin satu biar jadi 5. Di yang tadi, sedangkan yang ini dikurang satu karena konteksnya kita lagi nyari nomor karakter atau berapa karakter yang mau kita masukin di sini. Di sini itu strip ini kan ada di urutan ke 1, 2, 3, 4. Sedangkan kita tuh mau nyarinya cuma 3 karakter. Karena kelebihan satu, ya berarti kita kurangin satu, jadi 4. Nah, udah begitu. Terus ada juga di sini tuh yang ngebingungin tuh di bagian yang mana ya? Itu udah cukup ya yang bagian find itu, mid, left, sama right. Udah jelas? Udah jelas kan? Aman. Aman, oke. Okay. Makanya kalau mid di sini kita tuh nyari teks dulu, teks yang mana yang mau kita cari di situ. Nah, kita tuh kalau mid itu kan ada 3, ada start number, ada nomor karakter. Start numbernya kita dari mana, nomor karakternya kita dari mana. Nah, ini terus kalau misalkan yang left sama right itu cuma perlu 2 dia. Si kategori yang carinya ada teks sama nomor karakter doang, start numbernya nggak perlu. Karena udah ngitungnya udah dari sini kan otomatis dia sama ini juga. Nah, begitulah intinya. Pokoknya ngebedain kalau misalkan mid sama left itu kita cuma perlu rumus find aja. Sedangkan kalau rumus slide itu kita perlu nambahin line di sebelum ininya. Ada line buat ngurangin si find. Nah, udah ini udah jelas ya. Nah, sekarang ada lagi di bagian yang mana yang ya udah kalian aja coba nanya sekarang bagian mana yang bingung. Yang inilah paling harga tunai. Des ada yang nanya, Des. Apa-apa? Di komen, Des, di komen. Oh. Bentar ya. Saya buka komennya gimana lagi? Kalau yang mid mulainya dari mana?
Anjir udah banyak ini aja nih. Kalau yang mid mulainya dari mana? Maksudnya mulainya dari mana apanya? Kalau mid itu apa? Yang mulai dari mana itu apanya maksudnya? Apa-apa? Mulai dihitungnya. Bentar ya. Oke. Mid ini nih start number. Kita tuh mulainya kan dari sini nih, setelah strip. Karena ini udah konstan, jadi kita nggak perlu, kita langsung aja 5. Tapi kalau misalkan nggak apa, kalau dinamis, kita perlunya yang dinamis kan berarti kita harus pakai find ya. Nah, itu caranya gimana maksudnya ya? Kita mulai dari sini nih, start number. Berarti start numbernya kan di sini nih, setelah strip. Setelah strip itu kan T nih, kita harus perlunya dari sini. Berarti kita masukin rumus find strip. Karena ini start number kan, start number, find strip. Within text-nya ini. Nah, karena ini tuh hasilnya 4, 1, 2, 3, 4, sedangkan kita tuh start number-nya harus dari karakter kelima, berarti kita harus tambahin 1, plus 1. Nah, itu juga berarti cara ngebedanya gampang lagi aja. Kalau misalkan kita lagi nyarinya start number, berarti otomatis di depan ini setelah rumus find, kalau misalkan error, berarti harus kita tambahin 1, sedangkan kalau misalkan kita lagi nyarinya number karakter, kalau kita lagi nyarinya number karakter kayak gini, misalkan terjadi error, kita itu setelah rumus find harus dikurangin 1. Catatnya gitu aja tuh. Kalau start number itu ditambah, kalau number karakter dikurang. Cara ngingetnya gitu aja. Kalau misalkan kalian lagi bingung nentuin si plus 1 apa di minus satunya itu. Kayak gini lah. Ini udah ketemu nih. Start numbernya udah ketemu di nomor 5. Kalau misalkan kita nggak dinamis ya. Nah, number karakternya. Number karakter yang mau kita cari itu kan ada 2. Cuman ada 2. Nah, kita tuh mulainya dari mana? Kalau mid itu carinya ya tinggal cari aja pemisahnya atau apa namanya ini sih lambangnya, lambang yang ada di tengah-tengah ini apa? Di sini lambangnya tengah-tengah itu ada garis miring. Nah, kita dari sini mulainya. Kita mulai dari garis miring. Berarti nama karakternya find titik kutip garis miring titik koma with titik ini. Terus kita tutup. Set. Nah, ini masih banyak kan? Dia masih banyak ngikutnya karena si ini, find ini, hasilnya itu 7. Itu sama aja kayak kita misalkan kita mulainya dari karakter 5 dan karakter yang mau kita ambil tuh ada 7 karakter. Salah kan? Sedangkan yang mau kita cari itu cuma 2 karakter. Berarti caranya gimana? Ya tinggal aja 7 dikurang berapa yang hasilnya jadi 2. Yaitu 5. Nah, cara nyari angka 5-nya biar dinamis itu kayak gimana? Ya tinggal di sini aja. Strip ini ada di urutan keempat. Berarti kita caranya biar jadi 5 tambahin 1. Berarti di sini. Start numbernya berarti kita harus pakai di sini. Bukan dari start number. Berarti di sini di luar rumus find dikurang sama find lagi. Find within text-nya ini. Tutup kurung. Langsung kita ini coba. Masih kelebihan 1 tuh. Nah, karena kelebihan 1, ya, kita coba di sini. Kita kurangin 1. Nah, udah ketemu. Udah. Jadi di sini berarti kan sama aja kayak kita tuh. Wait. Nah, berarti ini kan sama aja kayak persamaan ini kan kayak gini nih. 7. Mana tadi? Nggak muncul lagi. 7 dikurangin 3 hasilnya nggak dikurangi 3 sih. Pokoknya inilah hasilnya jadi 2 dia. Dengan dari gitu tuh. Udah paham belum?
Aduh, masih belum paham deh. Ya udah, bagian mananya tadi yang nggak paham tuh? Ini gue jelasin ulang lagi deh ya. Iya kelihatannya memang kayak ribet, cuman kayak solusinya kayak tadi lagi aja yang kata gue. Di sini nih. Start number. Kita makainya rumus find ya, nggak pakai langsung angka 5, 6, 7 gitu enggak. Kita makainya rumus find. Nah, sebelum kita langsung meet gini, kita pakainya gini aja dulu. Di luar aja dulu kita nyarinya. Start number-nya kita mau mulai dari angka eh oh iya bisa ya pakai misfind ya. Cuman agak susah, Cuk. Dulu tuh. Nah, kok kecil sih ini? Cara gedenya gimana, Cuk? Oh, ini nih. Iya ya itu. Nah, Nah, aja. udah susah, Cuk, anjir. Tapi susah nggak sih gini? Mendingan di Excel aja bener tadi atau di Word. Bebas. Contohnya, namanya. Oh iya, ini gue gedein aja dulu ya. Lupa gue. Takutnya nggak kelihatan. Nah, di rumus Smith ini, kita kan lagi nyari. Nah, di sini. Start number. Start number itu maksudnya, kita mau mulai nyari. Kita mau mulai, apa namanya, masukin karakter itu dari nomor keberapa, dari urutan keberapa. T ini di urutan keberapa, di T yang ini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita kan bisa aja langsung gini kan, 5. Udah cukup. Terus di sini number karakter atau karakter yang mau kita masukin ada berapa. Di sini kita hitung T, N. Cuma ada 2 nih. Berarti kita bisa langsung gini 2. Nah, itu udah beres begitu. Tapi yang jadi masalah di bawahnya ini kan KDT nih. KDT itu kan 3 karakter. Kalau misalkan kita giniin, dia cuma KD. Sedangkan kita mau harus, apa namanya, kita tuh mau masukin karakter itu ada 3 di sini, KD sama T kan. Berarti kita nggak bisa dong kalau cuma kayak gini dong. 5, 2 ini. Nah, ditambah lagi masalahnya di yang ini nih. Nah, dia malah minus K. Kenapa? Karena di sini mulainya dari karakter kelima. Nah, mulai ngitungnya dari karakter kelima dari sini. Dari T 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang ini mulainya itu dari strip. Makanya si stripnya juga keikut-ikut di sini dia. Karena ngitungnya mulai dari strip sama K ini kan 2 karakter tuh udah. Nah, sekarang caranya, gimana caranya biar si 5 ini jadi dinamis. Dinamis itu kan berarti pakai rumus find. Nah, kita nyari angka 5 tapi pakai rumus find. Berarti cara gini, find. Kita pakai yang ini dulu misalkan. Strip. Strip yang pertama. Kutip, strip kutip. Kutipnya ini. Terus kita tutup. Hasilnya 4 tuh. Ya di situ deh. Di mana ya? Oh ini hapus. Nah, di sini. Hasilnya 4. Sedangkan di sini kita harus masukinnya. Sedangkan di sini kita harus masukinnya 5 kan. Ini masih 4 nih. Nah, berarti caranya biar jadi 5 gimana? Tinggal tambahin 1. Tambahin, tambah 1. 5, udah cukup. Di sini, nomor karakternya yang harus kita masukin, K itu ada di urutan ke-6. Berarti kita harus 6 kan? Ini udah cukup tuh. Berubah sendiri otomatis 6. Udah ketemu 1. Ini rumusnya kita copy. Nah, wait. 1. Nah, ini kita copy ke sini. 5-nya kita ganti. Nah, udah. Sekarang masalahnya tinggal yang ini, yang 2. 2 ini juga harus diganti. Biar dinamis. Berarti cara kita nyari angka 2 biar dinamis gimana?
Ini kan mid ya. Nah, kita coba ini. 5 dikurang, sebenarnya kan bisa aja ya ini ya. Kayak misalkan 5 dikurangi berapa? Biasa 2, 3 dikurang 3 itu kan hasilnya sama aja 2. Jadi 100. Nah, ini kan bisa nih kayak gini nih, udah 2. Ini juga 2. Ini juga 3. Bisa aja kayak gini langsung sebenarnya. Dikurangin 2, nggak perlu pakai rumus find lagi. Itu udah bisa sebenarnya. Nah, udah tinggal gitu aja. Beres. Langsung aja kurangin 2. Bisa kayak gini, tapi kadang tuh ada, gue lupa kasusnya yang kayak gimana, tapi kadang tuh ada yang kasusnya tuh langsung dikurangin 2 gini, tapi malah error jadinya. Jadi harus tetap dipakai rumus find lagi, harus dinamis lagi. Nah, kalau misalkan kayak gitu, solusinya kayak gimana? Langsung aja, kayak gini nih. Berarti kita nyari angka, kalau ini kan hasilnya kan 5 ya. Berarti langsung aja gini, find. Kita karena mid, berarti carinya logo yang di sini nih. Ada apa namanya ini? Ada garis miring. Berarti nyari find, garis miring. Apa lagi? Find garis miring. Indeksnya ini. Tutup. 7. Nah, di sini kita harus masukinnya itu kan 2. Harus masukin angka 2 di sini tuh. 2 atau 3 kan. Ini 7 masih kebanyakan. 7 dikurang berapa yang hasilnya jadi 2 atau 3. Yang hasilnya jadi 2. Dikurangin 5. Nah, kita bisa dapat 5 dari mana? Dari sini, dari rumus yang tadi aja kita copy di sini. Nah, yang ini yang plus 1 ini. Pakai rumus ini aja, bisa langsung di copy tuh. Ctrl C sini. Ctrl V, tengah-tengahnya kita tambahin kurang. Nah. 1 2 3 4. Oh, ini masih salah nih. Berarti bukan plus 1. Ini coba kita cari ini. Nah, udah cukup tuh jadi 2. Udah kan ini udah 2. Nah, ini juga udah 3. Ini juga 3 tuh. Nah, karena ini udah ketemu rumusnya kayak gini nih. Ini tinggal kita Ctrl C. Udah ketemu semua. Ini kita copy, kita paste di sini. Terkurung. Salah di mana nih? Salah. Poin ini. Oh. Benar. Nah, gini nih. Salah, Cuk. Berarti kalau udah gini salahnya di mana? Kita cari dulu. Ini udah benar. Oh, ini nih salahnya di sini. Ini file-nya malah rumus yang ini. Nah, kan kita harus nyarinya kan pakai strip, bukan pakai apa namanya? Garis miring. Salahnya pakai di sini. N. Nah, berarti ini karena malam ini saya ikut-ikutan, terus pakai plus 1. Nah, udah. Kalau bingung begitu aja. Kalau misalkan bingung tuh kayak tadi kan gini ya, pas dilihat, stripnya malah ikut. Nah, kita coba-coba aja di sini, nggak perlu ribet, tinggal tambahin 1. Misalkan coba kurangin 1, hasilnya malah begini kebalik. Oh, berarti salah. Kita kalau misalnya masih salah, tinggal tambahin. Udah, beres. Set. Nah, udah. Beres semua kan tuh KDT, KDT, NTN. Udah. Jadi gitu pokoknya ya. Tadi siapa yang nanya tuh gue nggak tahu. Kalau misalkan mau ngerjain rumus mid itu, kalau misalkan pusing, kita nyelesain satu-satu aja. Atau kita bisa nyelesain pakai cara biasa aja dulu, langsung masukin nomor-nomornya. Nah gini, terus titik koma, start numbernya. Tapi mau dari sini, T itu diurutan ke 1, 2, 3, 4, 5. Terus langsung aja 5. Nomor karakternya, kita cuma mau 2. Nah gitu. Ini udah ketemu. Oh.
Terus kita udah ketemu gini, kita tinggal ubah pakai jadi dipakai rumus find. Berarti kita di rumus find itu kita harus temuin angka 5, di find yang satunya lagi kita harus temuin angka 2. Kayak gitu. Jadi kerjanya satu-satu aja. Di sini udah 5, berarti kita kerjain di luar find segini ini kayak tadi. Wes. Jelas apa belum? Kalau ribet mah wajar lah. Nanti aja kalau misalnya kamu lebih jelasnya langsung aja diajarinnya. Di sini agak susah emang. Alvin juga udah rekam kok itu, jadi misalkan mau dilihat lagi bisa. Wes. Apa mau nanya lagi nggak? Pin, gantian Pin, cangkel orang euy. Orang nanya Des. Iya jangan Mau marah. tanya gitu. Sabar. Nanya naon? Itu ada yang komen kamu Itu jangan. aja lain marah-marah itu mengelada gue gitu. Apa kenapa? Emang marah-marah ego. Agak ada. Lu mau nanya apaan, Pin? Di THR2 coba buka. Ya, 2. Kenapa yang di sini? Format sel di lupa sih. Yang ini? Situ buka. Nah, Ya, yang masang angsuran ya. itu lu putihin aja ya. Nah. Iya, ini gue putihin aja nih, mah. Jadi di sini nih. Di bagian yang ini. Nah. Pas di bagian if yang pertama value mid ini kan di bagian value if true-nya apabila ini sama dengan 0 berarti tinggal gua putihin aja, kosongin spasi. Tapi apabila ini tapi selain daripada itu ya udah isinya tetap itu lagi kayak gitu. Nah, Oke. Nah kemarin tuh ada beberapa orang yang salah, dia malah pakai rumus dan. Jadi si bulannya itu bukannya pakai format cells, dia malah ditambahin manual gitu, malah diketik atau dikasih dan di sini tuh. Gitu mah sebenarnya emang bisa, cuman kan masalahnya di angsuran per bulan ini kita perlu kolom ini juga. Jadi si kolom ini isinya tuh harus terhitung sebagai sebagai angka kebacanya, nggak boleh sebagai teks. Ini pun sebenarnya kalau misalkan nggak pakai value, hasilnya malah error kan, begini nih. Nah, 0 di sini malah kosong nanti nih error. Oh, kok enggak sih anjir? Ya pokoknya udahlah, pokoknya gitulah. Nggak error aja. Pokoknya di bagian ini memang harus dibikin. Oh, bukan karena itunya error, tapi hasilnya malah jadi gini nanti. Dia malah jadi teks ya. Value. Ya itu nanti. Nah ini kan jadi teks nih semuanya. Nanti pas di format cells malah nggak bisa kayak gini contoh tuh. Ini kan udah 0.2 bulan, 0.2 udah cukup, udah kan. Tapi kok masih gini nggak ada kata bulan, sedangkan ini ada karena yang ini kehitungnya masih teks kebacanya itu. Karena kan di sini kan emang ini kan acuan datanya kan dari sini ya, dari kode motor yang ini. Nah, kode motor ini ada huruf di sini, nggak full angka. Makanya di sini kebaca teks. Nah, fungsi rumus value itu buat ngubah data yang aslinya teks diubah jadi kebaca jadi jadi angka. Nah, gitu. Makanya di sini bisa. Dah. Sip. Mana lagi? Apa lagi yang mau ditanya? Ada Des. Apa tuh? Dan trik biar menjadi best student. Nggak ada. Anda itu yang nomor 1 harusnya ada yang ngasih tip and tricks. Kan saya nomor 5. Nextnya kan Desta. Anda nomor satunya. Nextnya Desta. Iya, nextnya kan Desta. Oh, belum tentu. Performa saya di Cawu 2 turun, Mas. Apalagi kita, Mas, ini. Iya lagi. BST gua aja kalah sama Alvin sekarang, lu tahu sendiri. Ya, tapi kan masih di atas nilai minimum, pasti dapat A juga. Iya sih memang.
tapi gak tahu lah itu mah gimana nanti. Ayo Bro, siapa yang mau bertanya lagi yang masih bingung di sini? Kok merendah sih, kan saya bilang siapa yang mau nanya. Oh bukan, konteksnya di komen tuh. Mana? Iya deh, iya aja saya mah. Ini outing siapa ya, Des? Hah? Outing sini siapa ya? Bang Jiko. Apa di sini ada yang masih bingung rumus VLOOKUP atau mau diajarin rumus cus nih? Karena di sini ada satu apa soal yang gue makanya rumus cus di sini nih. Set, tuh. Jadi di sini kan sebenarnya bonus ini kan makanya rumus if ya. If komputer maka dapatnya itu meja komputer, if televisi dapatnya rice cooker, begitu-begitu kan intinya. Nah, sedangkan di sini gue makanya cus nggak perlu begitu lagi, tinggal cus match di range ininya, tabelnya, habis itu tinggal tulis materialnya apa aja, meja, rice cooker, meja makan, meja belajar, udah. Tapi ini ngejelasinnya agak ribet sih emang. Karena ada rumus math di sini tuh. Ini yang bikin ribet ngejelasinnya. Karena dia belum ngurut 1 2 3 4 makanya dipakai match ya, Des. Nah, ya. Kalau belum ngurut 1 2 3 4 dia makanya match. Cuman yang jadi masalahnya namanya match ini kan di sini ya. Lookup array. Array itu kan maksudnya kan apa namanya? Array itu kan maksudnya kan keseluruhan tabelnya nih yang dari mana di sini kan tuh. Jadi terus itu cuma bisa digunain kalau misalkan datanya udah ngurut dari 1 ke 3 atau data acuan yang kita pakai itu udah diurut juga kayak gini. Kalau misalkan kita pakai rumus match gini. Nggak bisa, jadi pokoknya harus bener-bener berurutan aja dia tuh, udah berurutan gini, nggak bisa acak-acak kayak gini tuh. Di sini ada AC, nanti ada begini, ini nggak bisa. Jadi cuman di kasus tertentu aja kita bisa pakai rumus cus, kalau misalkan nggak memungkinkan kita makanya if atau ifs. Gitu aja. Ini makanya buat sekarang mah nggak perlu lah, karena Pak Sony pun nggak ngajarin, dia cuma ngasih tahu bisa pakai rumus cus. Tapi dia juga nggak ngajarin kalau misalkan harus pakai rumus math di sini. Gue aja tahunya dari sini 2 waktu itu. Jadi kalau menurut gue rumus cus bisa dilewat dulu aja, udah nggak perlu dipelajarin juga, nggak apa-apa sih. Yang penting itu if sama ifs, itu tuh yang paling penting. Lookup, lookup. Gue kalau X lookup gue belum belajar. Dah, ada yang mau nanya lagi nggak? Udah cukup nih semuanya nih. Itu ada yang mau nanya katanya. Bentar. Itu nanyanya beda itu, Des. Jawab dulu, jawab. Desta belajar otodidak di mana? YouTube kah? Kayaknya Enggak. Belajarnya bukan belajar dah. Emang bakat dari dia. Iya, Cok. Dari lahir udah ada langsung pemahaman rumus Excel di kepalanya. Apa sih dia belum baca? Bro aja langsung tahu, wah, if ini gini. Ibu mana waktu? Ya gua belajarnya emang dari YouTube gua waktu itu. Saat itu gue pernah sempet dari YouTube. Habis itu ya udah gue tuh belajarnya ya otodidaknya tuh kayak gini. Dulu tuh gue pernah mau masuk ke kerjaan admin gitu kan, perlu Excel. Dan gue tuh ada waktu cuma kesisaan seminggu sebelum apa namanya? Sebelum interview. Nah, seminggu sebelum interview itu gue belajar Excel aja, gue berumus-rumus dasar kayak VLOOKUP ini gue belajar, terus belajar max, min, average, yang begitu-begitu. Tapi gue nggak nyampe rumus fine begini. Tapi kenapa di sini gue? Ya iya sih, atau kan. Tapi ya tetap aja gue belum menguasai gitu. Terus di sini kenapa gue bisa cepet gue pelajarinya ya karena gue sebelumnya udah ada basic kan, udah belajar sendiri gitu, udah ada hafal. Jadi gue cuma tinggal tinggal pelajarin dikit doang.
udah cukup gitu. Hai hai hai. Tapi Des mungkin nggak sih kalau misalkan nih nggak ada basic komputer sama sekali. Terus sekarang levelnya pengen setara sama Maneh. Setara sama orang cina. Ya kalau ya pokoknya ini mah bukannya gimana-gimana, cuman Asik. kalau nggak ada basic komputer, kalau misalkan buat pelajarannya cepet gitu ya ahli gitu, bisa setara Alvin. Kalau menurut gua sih nggak Sony, bisa, Sony. makanya atau bisa setara Pak Sony gitu langsung. Nggak ada basic komputer, itu kalau menurut gua susah, agak susah. Belajarnya harus lebih lama gitu. Karena sebelum kita bisa pelajarin rumus VLOOKUP, rumus HLOOKUP, rumus find, rumus segala macam, kita juga kan harus belajar tentang komputernya dulu tuh dari awal. Makanya kita jadi ketunda gitu buat pelajarin hal yang lainnya. Bukan selain ketunda juga, jadi kita kebagi lah fokusnya gitu. Sedangkan kalau kayak gua, kayak Alvin, kayak siapapun lah yang udah bisa Excel, yang atau yang sekarang belajarnya cepet, itu tuh sebenarnya bukan karena kitanya pintar atau gimana, cuman karena kitanya udah belajar lebih dulu sebelum kita pelajarin hal ini. Sebelumnya itu kita udah ada basic lah, udah ada pelajaran dulu. Jadi pas sekarang kita ditimpa pelajaran baru, kita tuh udah cukup pelajarin pelajaran itu aja gitu yang barunya. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya kita udah nggak perlu pelajarin karena kita udah ngerti sebelumnya. Jadi hal yang kita perlu pelajarin di saat ini itu cuma dikit gitu, nggak banyak. Makanya kita bisa cepat tangkapnya gitu. Dan ini Karena Des, gue sendiri pun karena gue sendiri pun sama gitu kayak structure sampai sekarang. Nilai structure gue itu nggak pernah dapat 100 sama sekali sampai sekarang. Karena gue sendiri memang nggak pernah ada, beneran karena gue sendiri nggak pernah belajar structure, bahkan UAC gue pun anjlok gitu nilainya. Ya karena gue benar-benar belajarin dari awal kan. Sebelumnya gue nggak pernah belajar, sedangkan gue BST, Excel, Word, sebelumnya gue udah pernah belajar. Jadi di saat ini gue belajarnya cuma dikit aja, makanya gue cepet gitu pahamnya. Apa Pin? Tadi mau ngomong apa? dan ini sih menurut gue yang paling penting tuh ngerti bahasa Inggris, sumpah. Gue waktu Iya. UAC ketolong banget. Pernah waktu UAC itu gue lupa satu rumus. Cara gunainnya gimana, apa yang harus dimasukin. Dan di situ kan selalu ada penjelasan ya. Misalkan kita mau pakai HLOOKUP. Nah, di situ udah ada penjelasan ya kan. Ini masukin Iya, kolom yang di apa. bawahnya itu kan. Nah, iya itu. Itu aku langsung ngerti kayak oh gue harus masukin ini. Jadi gue langsung ngulik di tempat gitu. Itu cheat banget sih. Kurang banget. Nguliknya itu emang caranya emang harus ngerti bahasa Inggris dulu minimal tuh. Tuh. Dan jujur ya banyak yang nanya ke gue, Vin lu belajar kayak ginian soal structure dari dulu kah atau kayak gimana? Enggak, gue baru belajar di BEC coy. Cuman karena gue yang mungkin lebih ngerti dikit soal bahasa Inggris, makanya gue ada apa ya advantage-nya lah, ada curi start lah ya istilahnya. Enggak sih, bukan curi start juga ya. Ya sih bener sih, curi start kita udah mulai lebih dulu gitu, udah mulai paham sebelum yang lain. Jadi pas di sini kita udah ada basicnya gitu, tinggal ngelanjutin aja. Betul. Matkul yang menurut lo agak sulit apa Des? Kalau gua, bentar. Kalau gua yang agak sulit di bagian matkul structure tuh, gua masih kesulitan structure. Terus writing, kalau reading gua bisa. Terus apa lagi ya? Kayak pelajaran yang perlu hafalan gitu, kayak pelajaran agama. Terus, iya lagi. Terus kayak pelajaran apalagi itu namanya AP. Nah itu juga itu gak kesusahan tuh AP tuh, karena kita juga kan masih harus ngapalin gitu kan ya. Kita kan kalau misalkan udah praktek, bahkan di prakteknya pun kita masih harus ngapalin gitu. Betul. Karena kalau misalkan di AP itu kita kan ngerjain sesuatu itu kan pakai bentuk fisik langsung ya, bukan dari komputer. Jadi benar-benar nggak ada petunjuk sama sekali gitu. Sedangkan kalau kayak di sini
di apa namanya? Di Excel, kita kan ada petunjuknya. Contoh petunjuknya apa? Ya ini di sini tuh, lihat nih yang gua tunjuk-tunjuk nih. Yang gua arahin kursor. Ini kan petunjuk nih. Makanya yang kata Alvin benar. Kalau kita bisa bahasa Inggris, ada basic bahasa Inggris, kita kebingungan, kita lupa nih rumusnya itu kita harus ngapain. Jadi di sini udah ada tuh petunjuknya. Terus kita juga misalkan lupa, oh itu rumus yang kemarin tuh apa ya? Gue cuma ingat V doang. Ya kita gini nih, V. No, udah muncul semua di sini. Ada value, ada VLOOKUP, gitu. Jadi kita bisa, seenggaknya inget dikit aja kita bisa nyari. Sedangkan kalau misalkan AP lupa, bener-bener lupa, ya udah habis. Iya. Gak ada bisa ngeliat kemana-mana. Itu gue. Pokoknya gue pelajaran-pelajaran yang basicnya harus ngehafal, gue nggak bisa. Susah gue. Tapi kalau misalkan praktek begini, gue insya Allah lah cepet. Berarti WI lu enak banget dong. Enjoy. WI mah gue gampang banget coy itu. Kalau menurut gue ya. Izin. Menurut gue, sorry. Izin. Kagak izin. Des, tapi lu pernah tes kayak proficiency English gitu nggak? Kayak TOEFL kan? Nggak. Oh iya. Nggak pernah sama sekali gue. Coba Nggak pernah sama sekali. Nantilah gue paling kalau mau nyoba mah. Ini nih, download aplikasi di Play Store. Namanya Namanya? English. British Council kalau nggak salah. Gue tahu ini dari Mas Isa. Gue udah coba. Bentar. British Council. Iya, British Council English Core. Itu. Coba itu tuh. Itu butuh waktu dan tenaga dan harus santai sih. Soalnya itu banyak soalnya. Ada reading, listening, sama apa satu lagi ya? Lupa gue. Ya udah. Intinya lu kayak itu. Ya gue lagi download nanti paling. Sip. Ntar kabarin gue levelnya. Gue gak mau kalah dari Desa, coy. Aman. Ya. Gitu katanya. Teman-teman yang lain juga boleh coba. Asik, gue udah kayak host podcast banget ya. Salah. Aman. Nanti dicoba. Terima kasih Bang Des sudah mengajari izin keluar. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ini yang lainnya udah Aman. Udah ngantuk semua kan? Udah pada adios. Masih kalau lihat komentar. Itu di kanan bawah. Oh ini. Ah, itu. Yo, sami-sami. Kita tunggu yang lain lah. Bisa tahu ada yang mau join di sini. Iya, coy. Ngobrol-ngobrol aja. Lagi. Ini masih gue rekam soalnya. Cuman ini nggak tahu nih. Dimas. Mas Dimas ya, aduh. Ada Ridwan bukan? Ada, baru datang dia. Nah, Ridwan ini yang paling ahli ya urusan Excel. Saya pun banyak rumus-rumus itu yang belajarnya jadi dia ini. Kita kedatangan tamu spesial kita kali ini, Des. Tamu spesial. Sambut, kita langsung saja sambut Muhammad Ridwan. Weh. Tepuk tangan. Salah. Hehehe. Si Zaza apa lagi nih, marah-marah dia malah. Zaza di sini enggak? Enggak ada. No, baru masuk Zaza. Dia di grup marah-marah sana. Apa? Dia aku enggak bilang, enggak jelas bocah. Iya lagi, gue belum sempat. Gue yang ngirim Des ke grup itu. Mantap Mas. Iya, gue juga lupa ngirim ke grup soalnya. Ayo, aku nggak bilang ini mah gue jadi fitnah lagi nanti di kampus nih. Ngomong Riza. Begini. Ayah pembangkang, tolong ajarkan katanya. Ayah, tolong. Aduh. Idi. Marahin sama sekeluarga. Ayah kok nggak bilang sih sama Ade dan teman-teman dan adik-adik lain, ayah jahat. Hey, nggak usah gitu. Ini aja yang punya acara tuh Alvin, saya pun diundang, Mas. Ya gue sih tambahin uang jajan sih. Kacau kalian. Ya, pokoknya ya gitulah. Gue parah banget sih Des jadi ayah. Ayo Za, lu mau nanya apa Za? Tadi Sena mau nanya. Ya Alvin. Ayo Za. Apa sih ini mulai ikut-ikutan si Alvin ah? Boykot aja. Boykot kocak. Nanti gue ikut aja. Asik. Kok ikut aja? Kalau nggak ada yang nanya, gue juga nggak bakal jawab lah. Nggak ada pertanyaan sebelum jawab. Nanti kita adain session kayak gini seminggu sekali.
Rambut lu kocak. Gue baru cukur rambut kocak. Nanti kita adain session kayak gini terus seminggu sekali belajar bareng gitu. Lah ya boleh gue mah. Gue Ayo mah kan udah ada rencana. Kan kita kan udah ada rencana Vin dari awal. Perpustakaan mau kita jadiin tempat kayak begini. Makanya gue minta papan tulis dari waktu itu. Sampai sekarang ini belum ada wae. Tar, gue beli dari kantong pribadi gue. Asik. Oh buset. Duitnya banyak banget tuh gue lihat-lihat. Lah 20.000 juga dapat. Ayah kok backgroundnya jomok. Gak usah gitu deh. Ini tuh masih manusia normal loh. Cuma lagi senyum aja. Waduh, enggak. Berarti ibu di F itu Hasbi. Ibu di kelas F itu Hasbi kali ya? Yo. Goblok banget anjing ibu. Hasbi kocak. Jomok. Ini ngapain kita sekarang ya? Oh, kesukaan si Zaza, tontonan kesukaan Zaza. Cepet lama lu Des. Lama apanya? Nggak tahu itu gue baca komen sih Zan. Oh. Ayah nggak bertanggung jawab, jomok, brengsek, tukang menjudi, pemabuk. Tuh kan emang sialan tuh. Gue difitnah kayak gitu tuh. Des yang ceker mercon. Ceker mercon. Asik. Kocak ini mau belajar DP tiba-tiba. Tadi di awal juga Netflix dulu. Oh, kan nggak jadi nonton itu mah. Assalamualaikum. Ada suaranya nggak sih? Gedein. Masuk. Oh, masuk dari mic lu, Deng. Oh, masuknya dari mic gua. Ya, gimana cara biar ininya? Nge-like lagi itu patah-patah begitu. Mana sih ini? Oh, di sini ya. Iya, cuy, nggak bisa, coy. Ya udah, nggak usah nonton-nontonan lah. Ya, kan dari sini bisa gue. Ya nggak ada. Bisa ada add-onnya. Nggak ada suaranya tuh lagian. Tim viewer menyuarakan di situ. Ayah payah. Payah ah. Siapa yang bilang? Mana gue lihat. YouTube, mana YouTube. Ada mau Excel. Ya ayo, makanya dari tadi saya tanya, Jaja mau nanya apa Anda ini? Marah-marah. Izin bertanya. Ya, boleh. Ayah, adek lupa lagi sama caranya kita menambah satu itu lupa lagi lah adek. Yang nambah satu apa maksudnya ini? Kok nambah satu? Jadi apa? kan yang ada 2 karakter, terus yang lainnya tuh ada 3 karakter gitu loh. Terus mau ditambah satu gitu loh. Yang itu loh gue lupa lagi tuh gimana caranya, Des. Dinamis. Itu pokoknya. Nah, ini. Iya. Bukan yang STD DB itu loh. Itu kan ada 2 karakter, ada yang 3. Nah, itu gimana nanti? Ini pun ada. Ini pun ada Zaza. Okay, ini 3, ini 4. Oke. Nah, sebenarnya Alvin ini sudah menjelaskan, udah merekam semua penjelasan saya panjang lebar itu. Tapi akan saya jelaskan ulang di sini untuk orang seperti Anda. Tuh kan emang bocah sialan. Begitu dia mah tuh. Cepet. Ya udah, nih caranya gini, Za. Biar gampang. Namanya bubar. Apa namanya? Siapa yang bilang bubar itu? Nih. Udah selesai ya belajarnya? Belum. Profesor bisa 24 nih, jam. Lihat nih ya. Nih, lu lihat nih, nih. Ja. Oh, ada turis. Ini dilihat. Iya. Nih. Contoh kayak gini. Salah. Bentar. Di sini ya, gua tambah-tambahin dulu nih.
Set, banyak tuh. Mampus lu. Nih. Nih. Ini. Gini. Nah, udah pada banyak semua tuh. Kita beda-beda kan. Di sini ada berapa karakter gue nggak tahu. Ini juga ada berapa karakter gue nggak tahu. Nah, sekarang cara nyarinya gimana? Pakai rumus live gini tuh. Caranya gini. Tuh, lihat nih. Kenapa pakai live? Kenapa nggak pakai mid? Kenapa makanya live? Karena kita itu lagi nyari apa namanya? Lagi nyari teks atau karakter yang ada sebelum strip ini kan, sebelum apa namanya? Ini nih. Sebelum strip. Makanya kita makanya live karena ini kan dimulai dari kiri nih. Kiri ke kanan. Kalau misalkan kita mau nyarinya itu yang ini, bentar. Kalau misalkan kita mau nyari itu ini yang ini STD kan ada di kanan dan dia itu ada setelah strip yang terakhir yang kedua. Ini ada di kanan. Daripada kita makainya left, kalau left itu kan dari sini, berarti kita makainya right aja, ngitungnya dari kanan ke kiri. Kalau misalkan kita itu mau nyarinya teks yang ada di tengah-tengah, nggak di kiri, nggak di kanan ya, kita makainya mid. Contoh kayak TN ini. Nah, sekarang kayak gini, ini kan beda-beda. Ini ada sekian, ini ada sekian. Cara nyarinya gimana? Berarti kita harus pakai dinamis kan? Neza, rumus left itu pada dasarnya itu kan bisa tulis kayak gini aja kan? Left, teksnya ini. Nomor karakternya ada berapa? Kayak ini kita hitung dulu satu-satu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Bisa gini, set 11. Koma. Dilihat ya. Ini gue jelasin ulang lagi. Wah, emang kurang ajar dikasih jempol 1 gue. Dikasih jempol pendek gue. Gak mau ngejelasin lagi gue, males gue. Nah, lo pundung. Males gue. Si Zaza kurang ajar memang. Apa tuh kan sana? Ah, ya udah dikasih hati. Nah, dikasih love ya, tuh, dikasih love. Iya. Nih ya. Kan di sini tuh dilihat nih, setiap kita nulis rumus itu kan di sini di bawahnya ini ada kata left, text, number karakter. Ini tuh bukan cuma pajangan ya. Lihat baik-baik. Ini tuh adalah apa namanya? Bantuan buat kita. Maksud dari teks ini apa? Ini tuh menandain kita tuh lagi nyari teks atau lagi nyari teks mana nih yang mau kita masukin ke rumus ini? Ya ini, yang ini kan. Terus di sini ada number karakter. Maksud number karakter itu apa? Ada berapa karakter dari teks ini yang mau kita masukin. Nah, di sini ada 11. Dari sini ke sini ada 11. Gitu kan. Makanya ini tuh penting biar kita tuh nanti pas udah pakai si titik koma, kita tuh nggak bingung lagi. Ini tuh kita lagi nyari apa. Titik koma itu kan pemisah. Kalau misalkan kita kayak gini, ini lagi gini, ke bold nih teks, berarti kita lagi nyari teks. Titik koma kita bisa set. Si number karakternya ke bold. Berarti kita lagi nyari number karakter. Nah, sekarang lagi nyari number karakter nih. Number karakternya tadi berapa yang mau kita cari? 11. 11. Tutup kurung. Nah, rumus live itu kan pada dasarnya bisa selesai kayak gini aja kan. Oh, udah dari S sampai G udah ketutup. Tapi yang jadi masalah karena ini tuh statis dari sini, dari model sini sampai ke bawah itu bakal 11 karakter semua. Ujung-ujungnya nanti jadi gini. Tuh, malah ngaco. Di sini si scriptnya keikutan, di sini malah sampai mana nggak tahu tuh. Makanya cara ngatasinnya kita bikin si 11 ini jadi dinamis. Caranya gimana? Makin rumus find. Nah, caranya gimana nih makin rumus find nih? Find itu kan kayak gini ya. Rumus find itu pada dasarnya cuman kita tuh lagi nyari angka tapi dibikin ribet. Contohnya kayak gini, find strip misalkan. Kita mau nyari strip. Di sini kan pembatasnya si karakter itu kan sama strip dibatasinnya ya. Berarti kita nyarinya find-nya strip. Strip. Ini strip. Titik 2. Titik koma. Di sini. Titik kurung. Stop. Kok RP12 sih? General. Nah, gini. 12. Sedangkan di sini masukin nomor karakter ya, kita harus 11 doang. Nah,
Kalau ini hasilnya 12, berarti biar jadi 11 itu harus gimana, Za? Coba jawab dulu pertanyaan gua. Biar jadi 11 harus kayak gimana? Apa deh, Zaza Salma? diem, gua nggak jawab. Nggak didengar deh. Iya, kan? Emang capek gua mah, sumpah. Tenang, sabar, Nih, nih Za. dengerin. Nih, Za nih. Di sini kan number karakter yang kita masukin kan ada 11 yang kita mau ya. Nah, 11. Nah, sedangkan di sini dinamis nih. Dinamisnya pakai rumus find. Yang ketemu hasilnya malah 12. Biar jadi 11 harus kayak gimana? Dikurang 1. Nah, itu pinter Ih, memang dia. ngerokok. Berarti tinggal serah gua. Dikurang 1. Set. Jadi 11. Cukup kan? Jadi 11 nih. Nah, sekarang karena ini kita mau dirubah jadi dinamis, 11 ya kita hapus aja. Kita hapus 11 ya, diganti pakai rumus ini. Ini kita copy, Apa deh? kita paste ke sini. Tek tek. Set. Nah, udah. Ini tuh find ini dari sini sampai ujung ini tuh mendefinisikan angka 11, cuman bentuknya aja kayak gini kelihatannya find gini tuh, lihat tuh. Di sini muncul kan ada angka 11 nih. Gue zoom deh, nggak bisa ding. Ya udah pokoknya gitulah. Enter, sama aja kan hasilnya. Nah, yang ini kan tadi kan masih itu 11 dia, makanya hasilnya ngaco. Sekarang ini udah dinamis, kita turunin. Tek. Bener lagi tuh. Kita turunin. Set. Tuh, udah sesuai tuh. Turunin. Sesuai tuh. Oh, pokoknya begitu. Apa sih malah ngata-ngatain jomok, orang udah diajarin. Bener-bener emang di si Zaza itu ya. Apa sih Excel yang penting balance? Yang penting balance. Pokoknya gitu aja tuh. Ngerti gak? Siap, paham. Asik. Oke, itu buat yang left. Sekarang yang right. Kalau yang right itu berbeda. Ada rumus land di sini. Karena apa? Gue jelasin lagi. Agak capek, tapi nggak apa-apa. Tapi bentar deh, sebelum ngejelasin. Bentar, kayaknya ada yang mau join di sini. Biar nanti gue nggak ngejelasin ulang, gue ini dulu deh. Yang ngejoin. Gue juga sebar dulu deh. Bu, sebar dong Bu ke kelas Bu. Sabar. Ke kelas D sama kelas F. Aman. Yang link yang tadi kan? Bentar dulu. Ini gua share-nya gua matiin dulu ya. Bentar. Filter background lu menyesuaikan deh. Almet BEC-nya kelihatan banget tuh. Hah? Oh iya. Gak usah gitu aja lah. Siapa itu yang tadi minta ini monyong-monyong? Ada di Fajar, nanti minta aja ya ke Fajar. Jangan. Background ayah yang monyong katanya. Oh ada. Aman. Gak, jangan. Dikirim di grup di BC. BC angkatan boleh. Aman. Makasih Jar, emang agak-agak kalian ini. Des ajarin writing. Gak bisa. Jangan minta ajarin writing ke saya. Saya sama sekali tidak bisa. Des ajarin structure. Nih, ini ada sedikit motivasi untuk kalian ya guys ya. Kadang tuh di kampus tuh kalau misalkan ada orang, kalian tuh lagi ngerjain sesuatu tuh approach, hampiri. Bukan
bukan gitu, bukan hampir. Tapi tiap-tiap lagi ngerjain sesuatu selalu aja ngerasa takut salah. Kalau lagi UAC iya gak apa-apa gitu kalian ngerasa takut salah atau lagi kuis karena itu mengaruhi nilai kan. Tapi kalau misalkan lagi belajar biasa, lagi latihan, ngerjain itu ya udah kerjain aja gitu semampunya, sebisanya, nggak perlu nyontek dulu, nggak perlu takut salah. Kayak gue lah, misalkan gue lagi ngerjain sesuatu, misalkan lagi latihan, gue kan nggak pernah peduli gitu hasilnya mau kayak gimana aja. Gue ngerjain asal-asalan aja, nggak asal-asalan sih maksudnya, ngerjain sebisa gue aja dulu. Mau itu benar atau salah gue nggak peduli kan, gue ngerjain aja dulu udah yang penting. Gue nggak peduli. Kalian mau bilang, itu salah lagi, ini salah lagi, ya udah gue kerjain aja dulu. Yang penting nanti dibahas kan, karena kayak strukturnya Memuli aja. Dia itu kita tuh dikasih latihan dulu, habis itu nanti bakal dibahas. Ini kayak gini, kayak begini. Jadi makanya gue tuh kalau misalkan lagi belajar Memuli, ya udah lagi latihan, gue kerjain aja sebisanya. Nanti gue tunggu hasilnya di minggu depan. Kayak gimana yang bener. Jadi nggak apa-apa kita tuh kalau misalkan lagi ngerjain apa-apa nggak usah takut salah, karena kan justru dari kesalahan itu kita malah jadi tahu kan apa sih yang salah dari ya hasil yang kita kerjain. Jadi kita bisa perbaikin gitu. Kalau misalkan dari awal kalian malah pengennya bener terus, kalau enggak nyontek jawabannya dari orang yang emang udah pasti jawabannya bener, ya kan nanti ujung-ujungnya dosen nggak bakal ngejelasin nih ini kenapa salahnya di mana. Ujung-ujungnya kita jadi nggak tahu hal yang harus kita hindarin itu apa. Jadi kalau misalkan di kelas lagi belajar kayak gitu, sebisa mungkin nggak usah nggak usah kayak apa namanya nyari jawaban yang benarnya apa, nyontek atau apa segala macam. Kerjain dulu aja sebisanya. Kalau lagi latihan saya kerjain dulu sebisanya, karena kan kalau lagi latihan mah nanti juga bakal dibahas lagi gitu sama dosen. Jadi nggak perlu takut gitu, masuk nilai aja enggak. Itu. Tapi kalau misalkan lagi UAC baru kalian ngerasa takut nggak apa-apa, cuman ya tetap lah jangan berlebihan gitu takutnya. Nah kan kalau gua mah udah nggak peduli gitu sama nilai, ya udahlah. Gua mau di UAC, mau di kuis, gua ngerjain sebisa gua aja dulu. Kalau salah nanti gua bisa cari sendiri salahnya di mana, dan itu gua jadiin pelajaran gitu. Biar nanti di kedepannya gua nggak ngulangin kesalahan yang sama. Jadi gua mah di apapun lah, mau lagi di kuis, mau di UAC, mau di latihan biasa, itu semuanya gue jadiin latihan, bukan gue jadiin ajang buat nyari nilai kalau gue pribadi mah. Jadi makanya itu gue nggak pernah takut lah kalau misalkan lagi nih mah. Intinya cuma satu lah, kalau misalkan lagi belajar jangan takut salah, itu aja. Namanya lagi belajar kok takut salah. Kalau misalkan lagi nanya juga jangan takut salah gitu. Misalkan suruh nanya aja, nggak usah takut pertanyaannya salah. Ya namanya pertanyaan mah nggak ada yang salah, namanya nggak tahu gitu, ya tanya aja, jangan diem. Kalau misalkan dosen lagi minta nanya, misalkan bingung tanya, jangan ujung-ujungnya misalkan nih lagi misalkan dosen lagi nawarin, ada pertanyaan nggak, ada yang masih bingung nggak, kalian semua diem. Tapi habis itu nanti pas dosennya udah selesai, nanti malah saling tanya, ini tadi gimana, ya percuma dong kata gue. Ngapain kita kuliah kalau misalkan ujung-ujungnya nanyanya ke orang lain, ke teman gitu, bukan ke dosen yang udah ngajarin kita. Jadi kalau misalkan dosen lagi minta lagi ngasih kesempatan buat tanya aja. Kalau misalkan nanti penjelasan dosen masih bingung, baru tanya ke teman. Jangan udah lagi bingung, dosen udah nawarin kesempatan buat tanya, tetap diem, ujungnya malah nanya ke orang lain gitu. Kan kasihan gitu kalau buat orang yang nggak ngerti ditanya-tanya. Seperti itu. Untuk Bapak Alvin, apakah ada motivasi juga untuk tahun 2026? Bentar, gua mute dulu yang anjay. Enggak sih, kalau dari gua gini, Des. Apa tuh? Kocak diem anjing. Loh, keluar kocak. Apalah.
Kasih Vin kata-katanya, ngata-ngatain aja belum. Dia kemana? Mana dia udah masuk lagi belum? Gak jelas nih. Betul. Ceker mercon. Sambil dijelaskan aja. Bakal fokus tuh menurut gua. Gila, sama-sama Zaza. Nyom senang gembel. Kalau menurut gua gini, Des. Tadi kan lu ngasih motivasi. Gimana tuh? Terus pasti ada aja. Soalnya gua kan waktu itu sering ya kayak gitu. Kayak lu ngomongin orang kayak gitu. Ngasih dorongan ke orang. Tapi orang tuh selalu bilang kayak ya lu mah enak, lu mah bisa. Selalu aja ada kayak gitu. Nah iya. Lu mah enak, lu Ayo, mah jelaskan, Pin. orangnya. Lu mah cepet tanggap, cepet ngerti. Gak malu buat nanya. Lah gua katanya gitu, sering kayak gitu. Nah, buat bisa itu berawal dari diri lu. Lu nya mau bisa atau enggak. Lu ada keinginan gak buat ngerti. Lu ada semangat gak buat ngerti. Lu ada usaha gak. Lu itu bukan gak bisa, tapi lu cuman belum tahu cara ngelakuinnya yang benar. Betul. Karena kebanyakan tuh orang kayak gitu tuh. Adanya kan ngebandingin sama orang lain ya. Mikirnya, lu mah enak karena lu mah orangnya cepat tanggap, lu mah orangnya pinter lah. Kita mah bisa karena kita banyak nanya gitu. Kita bisa karena kita mau belajar dari awal. Kalau misalkan kalian ngerasa kalian nggak bisa, ya introspeksinya ke diri sendiri dulu. Kira-kira apa yang kurang nih dari gua? Apakah gua belajarnya kurang atau gua itu kurang nanya? Jadi kalau misalkan disuruh apa-apa, jangan langsung bilang nggak bisa. Kalau misalkan disuruh itu siap dulu, coba dulu. Nah, kalau kita udah nyoba, kan kita ada 2 hasil yang bakal kita dapetin. Yang pertama itu berhasil, yang kedua ya gagal. Sedangkan kalau misalkan kita baru disuruh kita langsung bilang nggak bisa, ya hasilnya ya udah pasti gagal kan, nggak bakal ada kemungkinan berhasil. Makanya kalau hidup itu belajar itu jangan takut lah. Kalau misalkan disuruh apa-apa coba dulu. Ya kita bisa tahu hasilnya itu apa yang bisa kita dapetin. Aman Ridwan, aman. Gila, Fajar motivator tuh. Ya. Apa tuh? Ya, jangan lupa kata-kata itu. Thank you Jar, sumpah. Apalah, kok makasih Fajar kata-katanya. Fajar ngomong apaan, kocak. Lah, itu tadi ngomong gua. Ngomong apa? Itu dari awal. Nggak denger gua, itu mah gua yang ngomong, kocak. Tapi Des, gua tuh apa tuh? Nemu lingkungan sepositif ini tuh baru di BC tau. Paham. Sama Pin, sumpah Pin, gua juga. Bener Pin. Gua sepanjang sekolah ya dulu ya, waktu di sekolah. Gila Cok. Gua tuh ngerasa diri gua tuh kayak cuman jadi alat contekannya mereka, tau nggak? Jujur. Sedangkan di sini tuh ya, di BC tuh orang-orang itu bener-bener kayak orang yang nanya dulu gitu. Ini caranya gimana? Ini caranya gimana? Gini. Bukan kayak ini jawabannya apa. Jadi pertanyaan yang gue dapetin di BC itu, ini tuh caranya gimana? Bukan ini tuh jawabannya apa. Begitu kebanyakan rata-rata orang BC itu. Dan kalau pas di sekolah, hampir semuanya pertanyaan yang gue dapetin itu, Des, ini jawabannya apa? Gak pernah ada satupun yang nanya ini caranya gimana. Ada tapi berapa doang gitu. Betul. Dan orang-orangnya tuh excited buat dengerin jawaban kita gitu, Des. Sangat betul. 100% Sigma. Yang memotivasi gue buat selalu bikin Google Meet kayak gini tuh, ada orang-orang yang selalu nungguin kayak, Vin kapan bikin Google Meet lagi? Gue gak ngerti ini gimana. Gue selalu bilang kayak, ya udah ntar kita Google Meet. Baru pelaksana sekarang. Makanya kita bikin sesi mingguan. Guys, nantikan ya. Itu. Perpustakaan, Pin, kita bikin, Pin. Itu harus kita realisasikan. Gue gak mau tahu. Bikin kasih juga, Des. Karena perpustakaan belum gerak, jadi gue udah gerak sendiri. Ya itu. Gue udah ada project. Beli papan tulisnya. Ini apa tuh?
Ada deh. Cuman itu ya belum launching juga sih. Jadi kali aja bisa ntar kolaborasi sama perpustakaan. Nah, gua pokoknya itu sih papan tulis bener-bener harus beli sih gua mah. Mem udah ini kok udah ACC. Gua ini kemarin kan sempat buat pengen beli juga ya buat di kamar ya. Gua ngecek ada yang stiker tempel. Nah, kita tempel aja di yang ini, di yang dipakai buat cat. Nah, kita sekarang pakai buat papan tulis. Asik kali. Nonton film. Boleh aja tuh. Kita kan kurang dana ya. Minta aja ke Kope. Nanti suruh Enak pasangin. banget tuh. Oh iya. Suruh pasangnya ke Tapi gimana ya? Cibek. Wakil ketuanya mumpung lagi di sini nih. Iya. Itu juga ada wakil ketua Cibek tuh. Nanti kita jadiin Iya babu tuh. ketua Cibek. Wakil ketua Cibek, wakil Kope, apalagi. Gila. Pejabat semua. Iya loh, ini pejabat semua isinya loh. Jujur gue setuju. Si turis Ini tukang bendahara risol kemana tuh hilang? Nah, lu kali Des, kacau. Setuju. Ya duit lu itu. Loh. Gue tadi mau ngomong apa ya? Ayo. Des, kata emak gua kalau lagi belajar kok malah nonton Ceker Mercon. Nah, lo. Kan yang nanyanya aja nggak ada. Coba. Nah. Gua harus jawab apa? Pertanyaannya aja nggak ada. Gua harus jawab apa? Yuk, teman-teman yang masih bingung ditanya aja dulu. Gimana caranya biar ganteng kayak lu, Des? Najis banget gua, sumpah. Kalau saya tampan, saya sudah punya gandengan harusnya sekarang, Mas. Itu kata Dwi apa? Saya itu tidak tampan. Des, itu kata si Dwi. Ayo, Apaan? Bingung nyari topik biar bisa chatan terus sama dia gimana ya? Aduh, ya mana saya tahu, saya aja gak pintar dari topik. Kan biasanya lu Saya tuh kalau ngobrol selalu aja dead end gitu ujung-ujungnya. Pakar apa? Pakar ini gua pakar ngenes. Kan lu suka nasihatin orang-orang beginian, lagi beginian. Iya lagi. Ya, gua tuh kalau suruh nyari topik gak tahu gua. Mungkin bisa tanya, Bapak kamu suka makan kudanil? Ini Des, ada yang Nanti dari juga- pengalaman Des. Kalau bingung caranya untuk selalu memastikan dia tahu gua selalu love dia katanya. Itu mah cara dia sendiri sama si itu. Nggak bisa diterapin ke semua orang kalau itu mah. Oh iya. Tapi ini disclaimer dulu ya buat yang ada di sini nih. Kalau misalkan lagi belajar sama gua gini, jangan ngerasa jangan kaget lah kalau misalkan ada gua tinggi. Jangan mikirnya itu gua lagi marah-marah, jangan kaget. Ini memang suara gua tuh tinggi begini. Cara ngomong gue itu logatnya emang begini. Gue itu bukan lagi marah-marah. Gue kalau marah justru antara bisa lebih tinggi logat nadanya atau justru malah diem. Itu Des, lihat Des komen apa. Emang kocak. Coba dikata-katain orang itu ya. Orang lagi ini. Tapi masa sih Des? Ayah seganteng lu Des kayak gitu Des? Hilang orangnya, Cok. Wah, Gitu kabur. apaan, Cok? Gak jelas. Oh, enggak ada ya. Siapa yang hilang? Enggak. Ini Dui ini siapa sih? Kok gue nggak tahu ya? Ih, kacau. Marah bisa. My bestie temen gua, temen Enggak. gua tuh. Si Ridwan kayaknya template ya ini. Dari kelas apa? Kelas gua. Emang orang itu mah. Oh, dari kelas lo. Gue nggak tahu, sumpah gue nggak tahu. Coy, Sorry banget ini mah. Kacau Desa gini. Perkenalkan, nama saya Desta Basarian Saputra. Parah ya, sama orang seimut ini nggak tahu Cina Des. Yo, Itu kan Des, kan itu pacarnya Ridwan Des. ya, mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Pada lebaran, oh iya ini kan gue belum minal aidin ya. Ih, kacau. Oh iya, belum minal aidin ya semua ya. Minal aidin semua. Nanti aja Des di kampus. Soalnya Minal aidin, maaf aidin. Oh iya, nanti aja di kampus. Benar. gue mau sujud ke lu.
Goblok, jangan, nggak boleh itu. Karena lu harga diri lu lebih tinggi dari siapapun, Des. Umur sia, mana ada anjing. Sigma banget, Sigma, Maha Sigma. Tapi Des, Ini kok nontonin ceker gini apaan sih? Siapa sih yang nonton ceker? Apa? iya coba malah nonton lagi. Apa Gimana kenapa? Lu ngasih Gimana tontonan. tanggapan? Gimana tanggapan lu? Gimana tanggapan lu soal orang-orang Ya tuh apa kocak? sabar ngelik. Di Cau 2 tuh banyak nih yang curhat ke gua. Kayak mereka tuh pesimis buat lanjut ke Cau 3. Kayak rasanya Ya, lebih berat aja Cau 2 masa udah katanya. pesimis? Anda kalau Cau 2 udah pesimis, gua jamin lu hidup malah bakal sengsara lu. Asik. Baru ngadepin kayak gini ya, lu dengerin gua nih. Lu baru aja ngadepin begini udah takut, apalagi nanti di kerjaan makin banyak tekanannya gitu. Jadi kalau menurut gua ya, lu kalau misalkan baru ngadepin ngadepin masalah kayak gini atau ngadepin kesusahan begini, jangan malah pesimis, justru kayak apa ya? Kayak wah ini gue harus lebih semangat nih, gue harus lebih giat gitu buat belajar. Jangan malah pesimis, aduh nilai gue turun begini, nilai gue ngerasa kayak nggak bisa deh belajar di Cau 2. Ya jangan begitulah. Kalau misalkan nggak bisa, usahain lagi sekeras mungkin. Jadi jangan malah takut lah. Kalau dari gue ya, jangan malah mikirin hal-hal yang belum pasti gitu. Kalau menurut gue mah justru lebih baik lu itu fokus dulu sama apa yang lagi lu kerjain dulu sekarang gitu. Yang lagi lu kerjain sekarang itu ya lagi belajar, ya udah fokus aja belajar. Lu kalau misalkan malah kebebanin sama hal-hal yang lain yang kayak aduh nanti nilai gue jelek, nilai gue ini gue kayaknya nggak bakal lolos deh, itu malah cuman nambahin beban pikiran yang ujung-ujungnya ya lu gagal karena pikiran lu itu dari awal udah gagal. Kalau dari awal pikiran lu itu bakal berhasil, ya insya Allah bakal berhasil gitu. Jadi dari awal makanya di Islam itu kan diajarkan untuk selalu husnuzon, yaitu biar kita itu nggak stres. Ini Itu Des, kalau dari ada gua mah. hukum alam yang namanya Murphy Law. Di salah satu ayatnya berbunyi kayak gini. Semakin besar ketakutan kita, akan semakin besar juga posibilitas ketakutan kita akan terjadi. Nah itu makanya jangan malah ketakutan gitu. Ya, hukum alam by the way. Karena gini, ini ada satu contoh analogi dari gue lah. Misalkan kita lagi ngelewatin jalan setapak ya, misalkan jalan setapak yang agak kecil dan pinggir kiri kanan kita itu jurang. Kita misalkan lagi jalan, kita tuh ngerasa takut. Aduh, ini gue kayaknya nggak bakal seimbang deh kalau lagi jalan di sini. Kayaknya gue bakal jatuh deh. Nah, karena pikiran itu, apa yang terjadi sama tubuh kita? Tubuh kita bakalan gemeter, ketakutan. Nah, gara-gara kita ketakutan itu, gemeter, ya jadinya juga seimbang. Karena dari awal kita udah mikir begitu. Coba kalau misalkan kita dari awal udah mikirnya, wah, gue bisa nih jalan di sini, gue bisa seimbang, ya lu bakal lancar-lancar aja gitu jalan. Jadi semua hal itu bisa berpengaruh karena pikiran kita sendiri. Kalau dari awal kita itu udah percaya kita bisa, ya kita bisa. Kalau dari awal kita percaya nggak bisa, ya udah lu sampai kapanpun lu bakal ngerasa diri itu nggak bisa. Dan kalau misalkan lu ngerasa kayak gitu, jangan dipendam sendiri, kata gue dah. Asli. Ngomong, sharing sama orang-orang terdekat lu atau sama PA lu juga nggak apa-apa. Itu lebih baik pasti. Kita kan manusia tuh punya mulut gitu. Nah itu. Iya, psikologinya BEC sini. Ayo. Ready buat private session. Ngomong aja gitu, curhat. Ya udah nanti gue ke rumah lu deh. Ayo Des, ayo jangan ikut lu aja. Kita ngobrol aja gue ajak ke rumah nggak datang lu. Gue nggak diajak tuh kan. Udah. Lalu diajak. Gue ngajaknya di grup. Kalau gue ngajaknya di grup ya berarti semuanya gue ajak. Grup mana? Lah, lu bikin grup tanpa gue. Agak jelas. Circlean main ini. Nah itu juga, apalagi ini ya kayak tadi tuh kata Alvin, kalau misalkan ada masalah yang ngomong. Ya iya benar tuh, apalagi buat laki-laki. Laki-laki itu kan udah ketanam stigma. Udah ketanam stigma. Doktrin. Udah ketanam stigma.
laki-laki dilarang bercerita gitu. Boys don't talk. Laki-laki Boys dilarang ini, laki-laki dilarang itu. Apaan anjing lu kayak gitu ujung-ujungnya orang-orang kebanyakan malah bunuh diri gara-gara nggak cerita sama orang kan malah makin parah gitu kan ya. Namanya laki-laki itu kan sama aja manusia gitu. Kalau misalnya ada masalah cerita aja gitu, gak usah gengsi. Hilangin lah stigma-stigma kayak gitu. Jelek ini malah ngerusak diri lu sendiri. Bakar deh. psikologi sekarang coy. Damn. Gue pengen ngadain grup support lagi dah. Gas. Gas. Satu angkatan. Wah, ayo. Lah, capek tuh gua. Gila satu angkatan capek, Cuk. Ini kan di sini mumpung ada ini nih, apa Tati Best. Nah, best bisa kali kerja sama. Bisa disuruh-suruh. Enggak, mau sama perpus aja dah, biar perpus banyak acara. Benar. Pamit undur diri ah. Tapi ntar lu di Cau ini dan Cau kedepannya mungkin bakal lebih sibuk, Des. Ketua Pastilah gua mah. Asik. Ya, pasti. gak usah di-mention lagi. Jangan bawa-bawa jabatan ketika sedang di luar. Izin orang sibuk, izin. Ya Izin. Allah. Gimana Ya caranya? deh, gua mah ya aja deh. Session seminggu sekali kayak gini, Des. I think it's impossible. Bisa aja lah anjir. Kan Asik. nggak setiap saat gua ngerjain juga itu tugas-tugas yang ada dari Memeka nanti. Masih ada waktunya gua rehat juga tuh. Izin. Mau komen di mana sih? Komen, tempat komen. Gak usah komen, lu ngomong aja, itu kan bisa ngomong. Malas. Ini mau komen di mana ya? Tadi Ki, buku gua dibaca nggak, Ki? Sep, hilang dia. Buku gua dibaca nggak, Sep? Itu tuh bisa tuh. Buku. Nah, itu kamu tuh. Ya belum, ya ngapain gue ya tuh. Buku lu udah selesai deh sama gue di satu yang melangkah. Tentang apa, Des? Percintaan ya? Aduh. Bukan, itu tuh tentang orang Sumba yang sedang ingin menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Ceritanya seperti itu. Tentang cara mengatasi perasaanmu kepadanya ya, Des? Agak, udah tidak perlu membahas yang itu lagi ya. Tidak perlu membahas yang itu lagi, sudah cukup. Itu siapa tadi? Des. Oi. Des, bagus ya Des background gua, guys. Kelas F banget katanya. Kelas F banget. Kok nggak ada guanya sih di foto itu? Gua halangi nih. Kacau, emang kacau. Jajannya mana? Oh itu, ya kalangan badan sendiri kocak. Ini kita ngapain nontonin orang makan ya, BTW? Ya lu. Nah, kita lagi nonton Ceker Mercon. Wah, ngelek. Gimana? Nah. Jadi ini Excel gak ada yang mau nanya lagi ini. Des, nonton Muhammad Alvin Ref Sanjani, Des. Gak ada suaranya, Pin, percuma. Iya sih. Jar, ternyata itu bukan tangan lu, Jar. Hah? Gua kira itu tangan lu dari tadi. Bukan, itu enggak itu. Tangan si tampan. Babi emang. Dari tadi kayaknya lagi pegangan. Gimana sih pegangannya? Sialan tuh bocah itu. Siapa sih yang motoin gue di kereta waktu itu, si Fani ya? Fani. Ya. Iya tuh si Fani lagi, kenapa sih bocah kayaknya lagi banyak pikiran banget tuh. Tapi itu ganteng banget loh, Bos tuh.
Berisik lo. Berisik lo. Video tentang tuh. Kan mau nastar gak Des nih? Nastar campur Milo. Oh iya, nasar gua habis coy. Ya. Habis, beneran habis. Ambil aja nih kalau mau. Bawa. Diora Eijiro itu siapa? Gak tahu. Kok nggak tahu sih mas? Gua taunya orang yang digambar yang di background gua. Sudah cukup sudah. Gue juga mau nyalain cam Ayo Pin, pasang backgroundmu itu Pin. Gua di laptopnya bukan punya gua, nggak ada fotonya. Ya, laptop siapa emang? Punya kecamatan. Punya kecamatan? Iya. Lah, kok bisa? Apa sih nggak bisa buat Alpin? Dan Semua udah ngasih motivasi dan ngajarin SOG. ya elah si Jaja apa sih segala harus begitu biasa baik kali. Nangis deh. Rambut gua jadi aneh. Udah kali ini mukbangnya gue cukupin aja lah. Gak perlu ada mukbangan lagi. Makasih Des, makasih Pin. Nah, sumpah najis gue. Gak usah gitu-gitu lah. Apaan dah? Cara masang backgroundnya gimana? Siapa yang bilang gitu? Siapa? Begitu Sep, caranya Sep. Foto kali foto. Itu di profil lu ada gambar Sep. Pencet aja. Foto. Ya. Ngelag. Oh ini udah foto. Sama-sama. Iya. Mana tangan gua gak muncul? Ya. Iya gue juga. Cuman Tangan 3 gua yang muncul. nyalainnya. Sabar, gua masih ireng. Iya. Gimana ya? Gua Pin. Gak usah gitulah kocak. Ya. Bobo, orang mau upload ke SW bisa meme Yuli lihat. Ulang. Ayo Pin lagi Pin. Ulang. Aduh. Udah nih, udah beres deh. Gue udah ngantuk tuh. Pin, yang tadi udah dipoto belum? Kirim ke grup aja ya kan? Kirim ke grup aja. Boleh. Tadi udah jadi status. Si Pajan gak asik tadi diajak main BL gak mau dia. Gue cuma bertiga doang tadi. Tiduran. Itu gue bahas aja Loh, kan Anda diajaknya pas sudah bangun. Saya aja bilang itu sebelum maghrib. Nah, kan masih ngumpulin nyawa. Gue pengen ikut. Ngumpulin nyawa. Ya nanti kita main, ayo. Apa Ki? Angkat-angkat tangan Ki. Gue mau balik lebih awal main nggak? Main apa BL? Iya, ayo bebas. Ayo. Yo. Terima kasih untuk yang bernama Dwi. Semoga tidurnya dimimpiin Alvin, Farel. Ada Desta di dalam mimpinya. Iya. Nggak ada gua. Ada orang setampan Desta. Ayo, Pin, kalau mau main Pin, nanti kita ajakin lagi nih si Pajar, si Embut, si Rasya. Gas. Gua aja mau tuh bocah-bocah. Si Asep nih, si Asep. Mau sleep call, sleep call katanya. Sama si Alvin. Kasih paham, Des. Apa tuh? Bang, sepi bang. Gak ada yang cheat bang. Apalagi gua tuh. Belum teleponnya juga lanang semua. Loh, apalagi gua tuh. Iya, wah. Wes lah.
Ya boleh nyalain kamera dia tuh. Orang udah selesai fotonya baru muncul. Sep, itu baju apa, Sep? Apa lagi sih? Itu baju lu ya? Timbut meninggal sabar orang lagi gini, nanti lah gue kirim. Iye. Aku foto-foto Pangrango nih. Memang ke Pangrango juga. Enggak, Pangrango tuh itu nama biliar tempatnya namanya Pangrango. Oh, Mana teh mau pulang lebih awal teh, pulang kapan tuh masih Nepin? nah itu bingung. Oh tuh rencananya besok mau ke Bandung. Cuman nggak tahu tuh. Katanya penuh banget. Kita itu yang ini Ya udah juga ke Bogor kapan? aja udahlah, nggak usah Bandung-Bandung. Jalan-jalan, Pin. Terus yang ke rumah Eva kapan? Iya ke rumah Eva ya? Apa sih Ki? Lu ngapain sih Ki? Sih. Terus sih ngapain dah? Tahu lagi. Ya sah. Ini kan udah selesai ya, gue udah ngantuk, gue pengen undur diri juga. Terima kasih untuk waktunya semuanya. Terima kasih. Kalau mau nanya-nanya lagi nanti bisa nantilah kalau ada waktu. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Kak Desta sebagai mentor kita hari ini. Tidak hanya Excel tapi juga pelajaran hidup. Pelajaran hidup juga. Dah. Goodbye Sadayana. Iya. Adios guys. Terima kasih semua. Terima kasih. Kita rekamannya matiin dulu.